Demonstrasi Mahasiswa 1998. 1998 Tragedi Demonstrasi Mahasiswa. Penyebab demo mahasiswa 1998. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 90-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Gerakan ini mendapat momentum saat krisis moneter Asia melanda Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1997, namun para analisis asing menyoroti percepatan gerakan yang mendukung demokrasi setelah peristiwa 27 Juli 1996, disebut juga peristiwa Kuda Tuli. Pada tahun 1996, Soeharto kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. Namun, sejumlah pihak termasuk mahasiswa menuntut adanya reformasi dalam sistem pertahanan Indonesia. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghapus fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan mahasiswa ini mencakup tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa yang dianggap sebagai pahlawan reformasi. Setelah Soeharto mundur, kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa masih terjadi, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga 2 kali. Turunnya Soeharto memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era reformasi. Meskipun demikian, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran hak asasi manusia selama periode gerakan mahasiswa 1998, termasuk hilangnya keberadaan mahasiswa dan kematian mahasiswa oleh aparat pemerintah. Yaitu ini dia 4 mahasiswa yang gugur dalam tragedi Trisakti. Yang pertama ada Heri Hertanto, yang kedua ada Elang Mulia Lesmana, yang ketiga adalah Hafidin Royan, dan yang terakhir Hendriawan Sy. Kronologi peristiwa Trisakti. Jakarta. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemokrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Mahasiswa korban tragedi Trisakti berjumlah 4 orang jiwa, yaitu yang sudah disebutkan saya tadi. Yang pertama ada Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur, Hafidin Royan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil, Heri Hartanto, Fakultas Teknik Industri 1976 sampai 1999, dan yang terakhir Hendriawan Sy, Fakultas Ekonomi. Keempat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut tewas ditembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini
digambarkan dengan detail dan akurat oleh penulis sastra dan jurnalis Anggi Dwi Widowati dalam Langit Merah Jakarta, seperti yang dikutip dari laman Universitas Trisakti. Latar belakang dan penyebab tragedi Trisakti, yaitu mahasiswa melakukan aksi demokrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, salah satu gedung utama MPR atau DPR RI di Jakarta, termasuk diantaranya adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada awal 1998. Dipengaruhi krisis finansial Asia 1997 sampai 99. Para mahasiswa melakukan aksi damai dengan berjalan dari Fakultas Trisakti ke Gedung Nusantara pada pukul 12. Namun, aksi mereka dihambat blokade Polri dan militer. Beberapa mahasiswa lalu mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Mahasiswa pun akhirnya bergerak mundur pada pukul 5 sore. Seiring aparat keamanan bergerak maju, aparat keamanan lalu menembak peluru ke arah mahasiswa. Kerumunan mahasiswa yang panik lalu berpencar. Sebagian besar melindungi ke kawasan Universitas Trisakti. Di saat ini aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban tembak lalu berjatuh dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infaneri 203, Artileri Pertahanan Udara, Kostrad, Batalion Infanteri 202, Pasukan Anti Huru-Hara, Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, rangkaian senapan steri, dan senapan serbu SS-1. 3 mahasiswa dipastikan tewas pada pukul 8 malam dan 1 orang kritis. Kesimpulan dari peristiwa demonstrasi mahasiswa 1998, di balik suksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan selama masa pemerintahan Soeharto. Praktis korupsi, solusi nepotisme atau KKN tumbuh subur. Praktis korupsi menggurita hingga kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada tahun 1998, rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan Menteri Kabinet Pembangunan 7. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Di Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Sekian dari saya, mohon maaf bila tidak lengkap atau kurang. Terima kasih. Saya Arni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.